pagi adik-adik. Bertemu lagi di IMPA kita pada hari ini. Masih di rumah kita masing-masing adik-adik. Tapi adik-adik jangan berkecil hati. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap ibadah. Karena dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya adik-adik, sebelum kita mulai IMPA kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau boleh bangunkan kami pagi-pagi dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Pada saat ini Tuhan, kami mau memulai akan IMPA kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menghadir bersama-sama dengan kami, agar ibadah kami boleh berjalan dari awal pertengahan, berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, mari berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 349, semua yang tercipta. 1, 2, 3. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Ya adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik ambil Alkitabnya, kita akan buka sama-sama dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Kita buka sama-sama dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Kita akan baca sama-sama ya adik-adik. Ya. 1, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lidah lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Amin adik-adik. Ya, untuk merespon Mazmur kita pada pagi hari ini, adik-adik mari berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 184, bermacam-macam anak. 1, 2, 3. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya adik-adik, silakan duduk, kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih Bunda Yanti. Terima kasih. Jadi adik-adik, pagi ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Jadi siapkan Alkitabnya. Jadi tolong dikasih pembatas aja bagaimana nanti kita akan baca. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk pelayanan firman hari ini. Ya. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala dan mulai berdoa. Bapa kami yang di surga, ya Tuhan, ya Allah, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Diamkanlah segala roh-roh di luar sana, biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang membuat kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik kita akan baca bersama-sama. Adik-adik baca di rumah, kakak baca di sini, ya. Bacanya keras-keras aja, nggak apa-apa. Jadi karena baca firman Tuhan, biar bisa kita dengarkan dengan baik. Nah, kakak akan baca. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah baca 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 ya. Jadi perikop kita hari ini, firman Tuhan hari ini kita belajar tentang, judulnya adalah Aku Tidak Pilih Kasih. Apa adik-adik? Coba diulang. Oke, aku tidak pilih kasih. Nah, kakak akan tunjukkan sebuah gambar. Gambar yang adik-adik mesti lihat sebentar. Dan bisa dicerna gambarnya gambar apa. Silakan lihat gambar ini. Oke, jadi sudah lihat gambarnya, gambar apa? Gambar orang yang berkelahi ya. Suaranya, kalau misalnya beneran itu suaranya yang satu bilang Paulus, Paulus, Paulus. Paul itu Paulus ya. Apolos, Apolos, Apolos. Kelihatannya bagaimana dengan mimik muka mereka? Senang? Marah? Marah ya adik-adik ya. Jadi mereka itu bertengkar. Nah, kakak akan jelaskan sebuah latar belakang dulu tentang Rasul Paulus. Jadi mengapa Rasul Paulus itu mengeluarkan surat Korintus, dan kenapa sih seperti itu? Jadi pada waktu
Rasul Paulus di Efesus, Rasul Paulus itu mendengar berita bahwa di Korintus itu ternyata terjadi perpecahan di jemaat. Jadi jemaat di situ mereka masing-masing merasa ada yang satu lebih kaya, yang satu lebih pinter, dan terutama mereka memilih karena di situ kebetulan ada satu penginjil lainnya namanya Apolos. Apolos ini teman sepenginjil Paulus. Cuma di Korintus akhirnya orang itu memilih pelayanan. Yang satu bilang kira-kira kalau misalnya kakak mau pikir-pikir, zaman sekarang tuh orang yang bilang, kamu ikutan siapa? Grupnya mana? Grupnya Paulus atau grupnya Apolos? Kamu grupnya siapa? Jadi kira-kira seperti itu ya adik-adik. Jadi perpecahan dalam jemaat itu menimbulkan jadi mulai keretakan perdamaian di Korintus. Dan itu kira-kira baik atau enggak ya, keretakan di dalam jemaat? Enggak baik ya. Jadi ini adalah satu ancaman untuk jemaat di Korintus pada waktu itu. Dan kenapa jadi ancaman? Karena nantinya jemaat ini tidak bisa bertumbuh dan berkembang, sehingga iman mereka menjadi justru iman yang saling menyalahkan dan saling berusaha untuk menjadi yang paling bagus di antara yang lain. Jadi mereka itu pilih kasih. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, dengan kehidupan adik-adik? Adik-adik pernah jadi ikutan grup gitu, jadi maksudnya ada ikut grup sepak bola yang terkenal misalnya, sepak bola A dan sepak bola B, atau kelompok di sekolah itu ada kelompok yang suka ngegeng yang bagus-bagus, yang pinter-pinter, dan ada satu kelompok yang ternyata biasa-biasa saja, ada kelompok yang ternyata selalu dapat do re mi fa sol. Ada kelompok-kelompok begitu. Apakah itu terjadi di dalam sekolah adik-adik? Atau paling tidak di dalam kelas adik-adik? Atau mungkin juga di rumah, di dalam rumah ada yang kalau misalnya si adik tuh temenan sama aku, kalau kakak nggak temenan, jadi kita semua harus melawan kakak. Jadi ada pilih kasih. Kalau kasih makanan itu pasti ngasih adik A dulu atau adik B dulu. Ini akan nantinya menjadi perpecahan, dan kalau di meja makan di sama-sama dengan orang tua, jadinya berkelahi ya. Jadi perkelahian itu muncul asalnya dari hal-hal yang sangat kecil, sama dengan jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, bagaimana dengan apa yang seharusnya kita miliki ketika kita menghadapi perseteruan atau nggak akur gitu di dalam keluarga ataupun di dalam pertemanan. Yang kita lakukan adalah yang pertama, sesuai dengan yang Rasul Paulus bilang, adalah bagaimana kita perlu merendahkan diri, dan kita bisa yakinkan bahwa adik-adik hidup dengan kasih. Kalau kita penuh kasih dan kita mau berbagi, kita sayang sama orang tua, kita sayang sama adik dan kakak kita sayang dengan teman kita bisa berbagi dan kita bisa menjadi contoh buat orang lain untuk juga berbuat baik pada sesama. Dan kita tidak perlu mengagung-agungkan satu misalnya grup band misalnya, atau
seorang vokalis yang hebat dan kemudian kita meremehkan penyanyi yang lain gitu. Penyanyi kamu nggak bagus, bagusan si ini dong nyanyinya bagus. Jadi mendingan kamu ikutan saya aja deh. Grup yang ini lebih bagus daripada yang itu. Film yang ini lebih bagus daripada film itu. Kamu seleranya payah. Misalnya gitu ya. Ada nggak sih kira-kira yang seperti itu? Coba dijawab, silakan dijawab. Nah, kalau misalnya memang ada, misalnya ada yang adik-adik yang masih pilih kasih, ada yang masih mau menang sendiri, merasa benar, coba yuk kita lihat, tanyain sama mama atau sama papa, karena kan kebetulan adik-adik lagi di rumah ya, atau bahkan sama temen pas lagi online gitu ya, online pakai WhatsApp, ngobrol di video call, tanyain, emang aku tuh suka pilih kasih nggak sih? Menurut kamu kayak gimana? Tanyain, apakah saya suka pilih kasih ataukah saya mau menang sendiri? Apakah saya itu suka suka beda-bedain orang ya? Ini yang menjadi awal dari perpecahan adik-adik. Jadi kita pastikan yang pertama kita tidak membeda-bedakan orang. Kedua, kita jadi memberikan, dengan kita tidak membeda-bedakan orang, tentunya kita akan memberikan mereka kasih yang sama dengan orang lain. Dan nomor 3 adalah dengan melakukan 1 dan 2, kita bisa menjadi contoh buat orang lain bahwa kehidupan anak-anak Kristen itu bisa menjadi contoh yang baik buat orang-orang lain. Karena kita tidak membeda-bedakan. Kita juga selalu mengasihi walaupun kita dihina ataupun walaupun kita dibilang ya dihina ya, maksudnya dibilang jelek atau dibilang curang ataupun dibilang nakal ya. Kalau kita tahu kita tidak berbuat itu, kalau kita tahu kita tidak melakukan itu, adik-adik bisa dengan kakak bilangnya dengan pede ya, dengan pede bilang bahwa saya enggak, tapi saya hanya melakukan itu karena karena mungkin nggak sengaja, sehingga adik-adik perlu maaf, bilang maaf ya kalau saya tadi sudah menyakiti hati kamu. Jadi kita merendahkan diri dan kita meminta maaf. Tentunya kalau orang yang minta maaf, kita juga maafkan. Ingat doa Bapa Kami? Nah, coba ya diingat doa Bapa Kami ya. Itu nanti akan kita sama-sama berdoa Bapa Kami di akhir doa syafaat. Baik adik-adik, jadi demikian firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Dengan perikop judulnya Aku Tidak Pilih Kasih. Ya, jadi adik-adik selamat hari Minggu, tapi sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kita berdoa, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik, mari kita berdoa, kita akan berdoa syafaat. Ya, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Di akhir doa ini kita akan berdoa Bapa Kami secara bersama-sama. Adik-adik bisa berdoa dengan suaranya keras, dan juga nanti di akhirnya kita akan mengakhiri dengan ditutup dengan lagu bersama-sama ya, maksud saya dengan karena Engkaulah gitu ya. Baik,
Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang kami terima daripadamu Tuhan. Dalam situasi yang kami hadapi saat ini, kami tetap mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang kami terima daripadamu. Kami mengucap syukur atas makanan dan minuman yang masih kami bisa makan dan minum. Kami mengucap syukur atas kegiatan-kegiatan yang kami masih bisa lakukan. Kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat yang lain yang kami terima daripadamu yang tidak terhingga Tuhan. Kami terutama mengucap syukur atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu itu bisa dapat menguatkan kami selama 1 minggu ini, dan kami terus mendengar firman ini dari hari ke hari. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Pada hari ini kami ingat orang tua kami, kakak dan adik kami. Lindungi mereka satu demi satu Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan dan juga kekuatan. Biarlah mereka juga mendengarkan firman Tuhan sama seperti kami. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit karena virus corona ini Tuhan. Biarlah Engkau sembuhkan mereka. Engkau berkati para dokter dan suster yang merawat mereka. Engkau berikan kesehatan kembali, kepulihan sehingga mereka dapat bertemu dengan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa buat orang-orang tua yang sangat rentan untuk terpapar virus ini. Oma-oma, opa-opa, oma dan opa kami yang jauh ataupun yang dekat, kami berdoa bagi mereka. Kuatkanlah mereka Tuhan dalam kesehatan mereka. Engkau beri terus perlindungan bagi mereka. Kami mau berdoa juga untuk guru-guru yang ada di sekolah yang saat ini juga sedang membantu kami untuk bisa menyelesaikan sekolah dari jauh. Dan juga kami mau berdoa untuk teman-teman sesama murid dalam sekolah kami. Berkati kami dalam pelajaran jarak jauh yang kami sedang lakukan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Pendeta dan juga seluruh jajaran majelis Tuhan. Berkati pelayanan ibadah minggu, pelayanan anak, dan juga teman-teman yang lain yang biasanya kami datang di gereja. Berkati mereka satu demi satu. Tuhan, kami serahkan hari ini dan sepanjang minggu depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja yang menjaga kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita akan kembali ke Bunda Yanti ya. Kita akan kembali untuk bernyanyi untuk selanjutnya. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan boleh menyertai kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan memberi sedikit berkat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mau memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, mari berdiri, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Ceria 358. Tuhan Allah beserta engkau. 1, 2, 3. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Ya, adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini, hari Minggu pagi ini. Nah, kakak minta adik-adik berdiri ya. Kita berdiri untuk berdoa, doa penutupan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah bisa bangun tadi pagi, kami juga bisa mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu yang tadi kami dengar, biarlah firman-Mu itu bisa kami jalankan dalam situasi apapun. Kami mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami setelah ini, sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti Tuhan. Kami mau berdoa juga buat orang-orang yang kami kasihi, biarlah kegiatan mereka pun menjadi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyelesaikan rangkaian dari ibadah Minggu Pelayanan Anak hari ini. Bagaimana? Menyenangkan? Enggak menyenangkan lah ya, mendengarkan firman Tuhan adalah hal yang menyenangkan juga buat kakak. Bagaimana dengan keadaan adik-adik? Tetap sehat ya, jangan kemana-mana, di rumah saja. Jangan lupa banyak cuci tangan, kemudian juga makanan yang sehat, jangan pilih-pilih. Nah, kakak juga dan bunda dan Yanda yang lain ingin sekali bertemu cepat untuk bisa kemudian kita beribadah bersama lagi di gereja. Kita doakan sama-sama ya adik-adik. Baik kalau gitu, terima kasih adik-adik. Tuhan berkati adik-adik di hari Minggu ini.